kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini adalah general reading untuk melihat dia suka kamu or not ya. Dan juga ini perkembangannya seperti apa sih? Di sini aku ada beberapa set oracle ya, plus di sini juga ada kartu remi, kartu oracle, kartu tarot, dua kartu oracle, kartu tarot, dan di sini ada kartu remi. Kalau kartu tarotnya saya pakai kartu Tarot of the Cloisters ya. And then ini kartu reminya. Oke. Di sini juga ada Divinations of the Oracle dan juga di sini ada Earth Magic Oracle card. Oke, aku udah jelasin ya aku pakai set kartu apa saja. So kita tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung buka kartunya. Nah sebelum itu kartu ini sudah aku ambil dari setnya, kecuali kartu yang ini nanti kita akan shuffle ya. Kartu reminya nanti kita akan shuffle, yang lain sudah saya ambil, sudah saya tarik energinya berdasarkan yang nonton hari ini atau kapan saja kalian nonton video aku. Oke, so dia suka kamu, terus kamu di mata dia gimana, karakternya dia, terus yang dia sukai dari kamu, harapan dia, dan yang dia yang dia lihat dari kamu tuh gimana. Oke, seperti itu yang akan aku bacakan. So kita akan mulai membaca. Oke, kalau kalian lihat versi pendeknya ada di shorts ya, kita mulai. Di sini dia melihat kamu sebagai dia punya destiny, dia punya takdir. Jadi dia itu melihat kamu, ya kamu adalah sosok yang berkesan di hatinya dia. Somehow dia sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa dia akan ketemu sama seseorang yang begitu, nggak cuman kita bicara cocok, tapi juga begitu membuat dia nyaman gitu. Jadi astrologi destiny di sini, kamu tuh takdirnya dia, dan dia juga ngerasa banyak hal-hal yang kayak mempertemukan kalian gitu. Jadi membuat kalian juga nggak bisa jauh. Oke, makanya di sini ada kartu destiny. Nextnya di sini ada kartu decision. Nah, di mata dia kan saya udah bilang di judul video ini, dia suka kamu. Jadi kita tuh nggak bicara suka aja, tapi dia cinta sama kamu. Di sini cinta itu bukan nafsu, atau cinta itu bukan kayak, oh aku mau physical touch, tergantung love language masing-masing lah. Ini kan udah bahasa keren ya. Love language dia apa? Apakah physical touch, apakah kemudian act of service, ya ada banyak macam kan. Tapi di sini dia ini sudah membuat keputusan, decision, bahwa oke, aku akan bersama dengan orang ini. Mau kamu cowok, mau kamu cewek, nggak masalah. Karena kalau dia sudah buat keputusan, tidak terpaut dengan yang namanya gender, dia benar-benar akan melangkah gitu. Tapi tergantung karakter dari si orang ini seperti apa. Apakah dia tipikal yang alon-alon kelakon, apakah dia tipikal yang nggak berani menunjukkan kalau belum ada bukti nyata, artinya misalnya dia belum bisa komitmen, ya dia nggak bisa tunjukkan. Kalaupun dia sudah punya pasangan pun, karena dia merasa kamu inilah jalan hidupnya dia atau takdirnya dia, ya dia tetap akan berpaling pada kamu. Nah itu kayak bisa dibilang rumusnya lah. Rumusnya kamu dan dia bisa bersama. Ya yang artinya adalah tahan dulu, tunggu dulu sampai kamu itu maksudnya tunggu sampai kamu dan dia tuh bisa bersama. Karena dia sudah buat keputusan, ya, dia sudah buat jalan, dia sudah buat keputusan untuk bersama dengan kamu dan dia mau membuka jalan itu. Lanjut di sini ada aura, observation. Nah, dia mengobservasi kamu, dia melihat, dia merasakan. Bagaimanapun meskipun aku kan nggak bisa ngeliat aura, dia juga nggak mungkin bisa ngeliat aura, si paling spiritual tuh, dia tuh nggak bisa Kak. Terus gimana dia bisa tahu kalau aku ini jodohnya atau bukan? Nah di sini yang terbaca di saya adalah, oke, sorry ini biar gak terlalu ganggu pakai tulisan-tulisan gitu. Nah di sini yang terbaca adalah dia itu care, sayang sama kamu. Karena mungkin kita nggak bicara soal love-lovean lagi ya, karena kita bicara soal takdir. Jadi dia itu mengobservasi kamu, melihat kamu, oh ternyata kayak gini tuh jodoh aku. Oh ternyata kalau aku begini dia begini, kurangku ini lebihnya di dia gitu. Ya saya sama suami saya, itu orangnya
dalam tanda kutip kurang neat lah, kurang rapi, dan dia sangat amat rapi. Oke, so kamu mungkin beberapa pria di luaran itu nggak bisa atau nggak akan melakukan pekerjaan kayak nyuci baju, ngelipat baju, yang itu bisa dilakukan oleh suami saya. In case memang dia lihat berantakan, gitu. Jadi benar-benar ada timbal baliknya lah, ya. Kekurangan, kelebihan itu diobservasi oleh dia karena memang dia melihat itu sebagai satu pertanda, oh seperti ini toh jodohku, gitu. Ya, itu. Dan kalau ngelihat dari karakternya dia, ya dia memang tipenya observant ya. Jadi dia itu observer, jadi dia itu mau melihat, mau memperhatikan dulu. Tapi sih orangnya sudah begitu tegas ya, kayak oh ya udah inilah keputusannya. Nah, yang dia sukai dari kamu, di sini aku ada kartu vigilance. Oke. Dia itu kan tipikalnya memang dia sudah membuat keputusan, berarti orangnya cukup tegas ya di situ. Tapi dia tuh waspada dengan begitu banyak tanda-tanda kalau kamu nih jodohnya dia. Oke, so tanda-tanda inilah yang membuat dia ini masih bersama dengan kamu, masih terkoneksi dengan kamu, ataupun kalau seandainya Kak dia itu kayak cuman kadang-kadang doang muncul, tapi sebenarnya dia udah punya keyakinan di situ. Ya untuk kamu yang sampai ke video ini, nggak semua orang akan sampai ke video ini kan, berarti ini video buat kamu. Nah, dari vigilance ini kayak kewaspadaan lah. Jadi dia benar-benar kayak punya level waspada untuk mengetahui bahwa kamu inilah jodohnya dia, gitu. Jadi di situ dia waspada, di situ dia juga berjanji. Ya, kalau dia udah pernah membuat janji, percayalah dia pasti akan kembali. Karena dia bukan hanya berjanji sama kamu, tapi dia berjanji pada diri sendiri dan berjanji pada Tuhan bahwa aku ya akan bersama dengan orang ini, aku bersama dengan dia karena aku sudah menemukannya. Kemana lagi aku mesti mencari kalau bukan bersama dengan dia, gitu. Jadi memang ya dia udah sampai di situ. Jadi perjalanan pencariannya tuh sudah selesai. Dia sudah sampai di situ, dia sudah mengusahakan dan dia sudah ingin dia sudah mengiyakan gitu. Nah, terus di sini ada unfoldment. Unfoldment berarti ada satu hal yang memang yang selama ini mungkin dia bertanya-tanya di mana kamu ya, yang dia lihat dari kamu di mana jodohnya, yang dia lihat dari kamu adalah ya segala hal terbuka gitu, yang kayak misteri jodohnya dia itu terbuka. Jadi yang dia sukai dari kamu adalah ya kamulah orang yang apa adanya di mata dia. Jadi dia pun gak memaksakan diri untuk kayak menerima hanya kelebihan kamu. Segala kekurangan kamu pun dia terima. Jadi yang dia sukai dari kamu adalah ya fakta bahwa kamu itu jodohnya dia. Ya. Terus dia juga ngelihat kamu orangnya apa adanya sih. Artinya kamu tuh grounding, kamu baik dan kamu mau untuk bisa ngertiin dia gitu loh. Dengan kamu yang berusaha ngertiin dia ya akhirnya dia pun bisa menerima kamu. Ya, inilah jalan jodoh di antara kalian. Oke, last but not least ada vulnerability. Jadi di sini kalau aku melihat memang yang namanya orang itu nggak sempurna ya. Jadi di sini dia juga berusaha untuk memperbaiki dia punya energi ya. Di sini adakah kerapuhan dia untuk nggak bisa maju, nggak bisa. Kalau saya lihat sih belum bisa untuk kayak oh aku mau ngajak kamu komitmen atau oh aku mau ngajak kamu untuk sorry ya ada yang physical touch atau maaf seks berhubungan badan, itu dia belum sampai ke situ. Ataupun kalau ada yang sudah pun di sini tuh masih ada kayak dia tarik ulur karena dia juga ada kerapuhan di situ. Tapi benar-benar bisa dibilang dari skala 0 sampai 170 sampai 80% tuh dia sudah
tahu oh ini jodohku gitu. Udah sekuat itu ya. Tapi dia masih ada kerapuhan lah. Simple, dia manusia. Simple, dia berusaha untuk jadi lebih baik aja gitu. So jangan kayak oh ya udah Kak, berarti emang bukan jodohku ya, enggak juga. Dari set tarotnya di sini aku ada the moon tuh. Ada keraguan yang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memang dia rasa dia perlu untuk sampaikan di sini ya. As for the moon di sini ya kegalauan itu ada, tapi juga sebenarnya ini karena emosi dia lah sebagai manusia. Jadi bagaimana dia mengulik diri dia sendiri untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Mungkin kita juga bicara semua orang di sini kan pasti punya kondisinya. Per kondisi ini kan berbeda-beda. Harapan dia adalah ya dia bisa ngegas, ya dia bisa komitmen sama kamu, ya dia bisa lebih dekat. Dan sebenarnya kita bukan bicara manusia ini kan sebenarnya kalau urusan pernikahan, untuk urusan dokumen-dokumen pasti pernikahan itu kan sebenarnya terjadi setelah manusia di abad modern kan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kebersamaan. Nah, itu yang dia ingin capai. Ya, harapan dia adalah dia bisa bersama dengan kamu. Di sini ada Ten of Vessels atau kita bicara Ten of Cups ya di sini ya. Jadi di sini ada keinginan untuk berkeluarga, keinginan untuk bersatu dengan kamu, keinginan untuk menjalin ya itu keinginan untuk bersama sih kalau saya lihat, dan ini cukup kuat di situ ya, keinginan untuk berkeluarga bersama ya. Kalau saya bilang ya belum tentu punya anak loh ya, tapi bersama kayak kamu dan dia satu kapal gitu ya, bersama Ace of Vessels. Dan dia merasa kayak ini kalaupun misalnya ada perebutan ya antara misalnya dia ini ada versus cowok lain atau cewek lain gitu ya, artinya yang merebut hati kamu kayak sayembara aja, direbut dipertandingkan gitu ya. Tapi yang terlihat di sini adalah dia ini pantang mundur soal itu. Artinya dia merasa dia sudah menang ya. Kalau di dalam laga pertandingan tuh dia sudah menang, dia sudah tenang di situ, dia sudah yakin dia sudah dapetin kamu gitu. Jadi kalau menurut dia ini ya dia udah dapatkan kamu, dan harapan dia pun kalau aku sudah dapetin kamu, kamu pun juga stay di situ, jangan lari-lari kemana-mana ya gitu. Karena aku udah Ace of Vessels, aku nih yang udah dapetin kamu tuh. Kalaupun misalnya kamu nggak mau akuin itu, aku akan kejar ya. Kamu akan aku kejar sampai aku dapatkan, karena memang aku ini udah yakin banget kamu itu jodohku. Maunya ku dirimu. Kok aku nyanyinya kayak false gitu ya? Sorry. So di sini the Chariot. So ya, dia mengejar. Jadi harapan dia pun kamu tuh mesti tahu loh, aku tuh udah tahu kalau kamu tuh jodohku. Cuman kalau memang aku itu tidak responsif atau aku itu slow, itu karena karakter, itu karena keadaan, situasi. Tapi kalau keyakinan sih udah 70-80%, aku tahu kalau kamu ini jodohku. Nah, halangan pasti ada ya. Kalau saya lihat dari Eight of Stones, halangan itu ya datangnya ya bisa dari mungkin orang ketiga, bisa dari berbagai macam faktor. Tapi kalau lihat dari Eight of Stones, ini nggak berat. Ini tuh cuman halangan yang muncul karena berbagai faktor lah. Ya misalnya bagaimana kamu dan dia ngobrolin hal-hal yang ada. Ataupun kalau kamu sama dia ini memang belum kenal-kenal banget ya. Dia kan udah ngelihat tanda-tanda kalau kamu nih jodohnya dia. Jadi ya berbagai halangan bisa jadi kayak mungkin jarak, mungkin kamu kenal sama dia online, mungkin kamu itu pergi dikenalin mungkin, atau mungkin kamu juga masih kepentok, kamu masih punya pasangan atau dia masih punya pasangan dan juga nggak boleh melanggar hal tersebut gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya halangan-halangan yang ada inilah
Yang saya nggak akan memberikan saran untuk kalian berpisah dengan pasangan kalian sekarang. Tapi saya juga menyarankan kalian untuk mencari what is your happiness. Apa sih kebahagiaan kamu? Gitu. Itu yang perlu kamu cari. Itu yang perlu kamu pikirkan, ya, fokuskan gitu. Dari Eight of Stones di sini, Eight of Staves di sini, Eight of Staves di sini. Eight of Staves ya. Jadi di sini ya kayak Eight of Wands ya. Artinya di sini banyak halangan atau rintangan, tapi sebenarnya semua bisa terselesaikan. Oke? Semua sangat bisa terselesaikan. Oke, kita langsung lanjut di set kartu reading-nya. Di sini aku akan ngambil 3 kartu. Let's see mana yang keluar. Oke, 1, 2, 3, 4. 4. Aku dapat 4. Oke, aku sudah tebar semua kartunya yang tadi aku buka, dan di sini pertama-tama dari set reading-nya itu ada 5 hati. 5 hati ini pertandanya memang dia mengejar cinta, dan yang dia lihat dari diri kamu adalah kamu pantas dia kejar gitu. Kamu layak dia perjuangkan. Ya. Cuman memang kalau ketemu sama Jetwaru ini ya sebenarnya juga kayak meskipun kamu layak dia perjuangkan, pasti ada kayak ya again, balik lagi namanya manusia, jadi ada ketidaktulusan dari dalam hati dia, kayak ada magernya untuk berjuang, mungkin juga karena worth it nggak sih? Ada pertanyaan seperti itu, karena ya namanya orang aja udah mau nikah aja, bahkan udah menikah pun kayak masih nanya, apa ini emang jodohku ya, worth it nggak sih? Padahal udah sampai di pernikahan, padahal kayak ya udah ya dia aja, kamu cari-cari dia sampai 40-50 tahun, jatuh-jatuhnya ketemunya ya dia juga gitu kan. Tapi masih aja bertanya-tanya setelah menikah, bener nggak sih ini jodohku gitu. Nah, dilihat dari Jetwaru ada ketidaktulusan di situ, tapi karena memang dia masih berjuang di situ ya. Atau aku ngelihat dari 9 keriting di sini. Jadi 9 keriting di sini ya, 9 keriting di sini ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa ya kita bilang agama atau spiritualitas gitu. Sorry tadi sebenarnya kartunya dari sini dulu sih. Ya. Sorry. Oke. Nah, 9 keriting ini hubungannya dengan agama atau spiritualitas yang berkombinasi dengan 2 waru ini. Jadi 2 keriting ini. 2 keriting ini juga menunjukkan adanya jadi dia merasa koneksi kalian itu adalah koneksi yang hubungannya dengan spiritualitas. Jadi sebenarnya kenapa kok rasanya seperti jodoh? Karena dia merasa secara spiritualitas juga ada satu perkembangan di situ. Kayak dia kayak menyentuh sisi spiritualitasnya lah hubungan di antara kalian ini. Jadi inilah yang menyebabkan kalian itu masih terasa terkoneksi gitu. Bukan masih ya, tapi terasa terkoneksi. Karena sebenarnya hubungan spiritualitas bisa jadi ini memang soulmate atau ini karmik yang baik ya, dalam artian hubungan karma yang memang mesti diselesaikan, tapi juga ini terkoneksi dengan spiritualitas, tugas-tugas yang memang kalian mesti selesaikan untuk visi misi kalian di dunia ini gitu. Jadi hubungannya dengan menyelesaikan tugas, kalian mesti bersama supaya kalian itu bisa menuntaskan tugas kalian di dunia. Wow, berat tapi yes, seperti itu. Oke, so ini dalam, this is deep reading ya. Aku label ini sebagai deep reading. Semoga ini bisa membantu kalian semua. I love you all so much. Dan karena emang dia suka sama kamu, kabarin aku kalau emang kalian jadi berkomitmen. Oke, nomor WhatsApp aku ada di deskripsi. Zi pamit dulu. I love you all so much. Bye-bye.